Oke, selamat pagi semuanya. Kita menyanyikan lagu pada pagi hari ini. Judul lagunya adalah Desaku yang Kucinta. Kalian pasti bisa, ya. Jadi harapannya adalah ketika lagu ini kita putarkan, maka kalian juga akan mengikuti lagu ini ya sambil menyanyi kecil di kelas. Oke? Desaku yang kucinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda, dan handai tolanku. Tak mudah ku lupakan, tak mudah bercerai, selalu ku rindukan desaku yang permai. Tak mudah ku lupakan, tak mudah bercerai, selalu ku rindukan desaku yang permai. Desaku yang kucinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda, dan handai tolanku. Tak mudah ku lupakan, tak mudah bercerai, selalu ku rindukan desaku yang permai. Selalu ku rindukan desaku yang permai. Baik, mari kita sama-sama untuk menyatukan hati kita di pagi hari ini. Kita punya kesempatan untuk bertemu dan tentunya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, hingga pada hari ini kalian masih diberikan kesempatan untuk bernafas, masih diberikan kesempatan untuk tertawa, masih diberikan kesempatan untuk tersenyum, masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan teman-teman kamu, ya. Bayangkan seandainya pada hari ini atau tadi malam, ya, kamu dipanggil olehnya dan tidak ada lagi di dunia ini, ya. Dan tentunya itu adalah sesuatu yang merupakan sesuatu yang harus kita syukuri, bahwa kita bisa hadir di pagi hari ini, ya. Dan mudah-mudahan kalian bisa mengisi hidup kalian dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, dan kemudian juga bisa untuk bermanfaat bagi diri sendiri, bagi keluarga, bagi masyarakat, dan bagi nusa dan bangsa. Nah, untuk itu mari kita sama-sama
kita bacakan surat Al-Fatihah untuk membuka pembelajaran kita di pagi hari ini, walaupun hanya kurang lebih 30 menit waktunya ya. Oke, Adi akan mulai. Mari kita sama-sama bacakan, apakah dalam hati atau kalian ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, selamat pagi, salam hebat untuk kalian semua. Kalian kelas 7B ya. Dan kemarin kita sudah menyelesaikan materi tentang keberadaan diri dan keluarga. Kalau tidak salah itu ya, kemarin kita sudah selesaikan itu. Sorry, kalian kelas 7A. Maaf. Oke, kita akan pada hari ini itu akan masuk ke materi yang baru sebenarnya ya. Dan materi kita yang baru ini apa sih kira-kira ya? Kita akan sama-sama menyimak bahwa tadi kalian sudah mendengarkan lagu, judulnya adalah Desaku yang Ku Cinta ya. Nah, dengan kalian tadi menyanyikan lagu tersebut, Desaku yang Ku Cinta ya, tentunya ini menjadi satu hal yang sangat baik. Karena apa? Kalian pasti akan teringat dengan desa kalian. Desa kalian itu di mana? Di Pulau Untung Jawa, ya. Desa kalian ada di Pulau Untung Jawa. Di mana? Di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Jadi kalau ditanya kalian tinggal di mana, desa kalian ada di mana, ya berarti kalian pasti akan bisa menjawab hal tersebut, ya. Nah, ini masih dengan tema yang sama ya. Temanya sama, bahwa kita bicara tentang keluarga kan kemarin. Keluarga adalah awal kehidupan. Dan kemarin di tema yang sama di keluarga awal kehidupan ini, topiknya yang sudah kita bahas adalah bagaimana kita mengenal keberadaan diri kita dan lingkungan kita gitu ya. Mengenal keberadaan diri kita, siapa kita dalam hubungannya dengan waktu dan sejarah. Saat ini kita akan masuk kepada topik yang kedua, yaitu mengenal tempat tinggal ya. Nah, kira-kira kalian ini bisa nggak ya ketika dikatakan mengenal tempat tinggal? Kalau kemarin kan mengenal diri sendiri, kalian menggambar silsilah keluarga. Lalu kalian juga diminta untuk menuliskan nama-nama keluarga mulai dari kakek sampai kepada ibu, dan kepada kalian, ibu ayahnya kalian, kemudian kepada kalian, adik-adik dan kakaknya. Nah, kemudian kalian juga diminta untuk membuat pohon silsilah
Kalau bisa dikasih foto gitu ya. Saya nggak tahu kalian kerjakan atau tidak ya. Silakan aja ya. Nanti kalian koordinasi dengan Pak Del ya untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Ya, kalau kalian anak yang baik pasti akan dikerjakan tugasnya. Nah, kemudian juga tugas yang berikutnya adalah kalian diminta berwawancara kepada kakek dan nenek, yang mana kalian diminta apa sih hal yang menyenangkan sewaktu masa hidup kakek dan nenek kalian ataupun ayah dan ibu kalian, dan dari hal yang menyenangkan tersebut masih adakah bukti barangnya, apakah ada bukti-bukti barang peninggalan di masa lalu ataupun di masa kalian belum ada, ya kan, yang kemudian kalian lakukan wawancara kepada ayah ibu kalian atau nenek kalian, ya, wawancara non formal, ya, wawancara non formal. Nah, kemudian nih, ya kan, kita pada hari ini kan berbicaranya sudah beralih ya. Jadi kalau kemarin kita bicara tentang sejarah dan silsilah keluarga serta keberadaan diri, sekarang kita akan bicara tentang lokasi tempat tinggal. Nah, bicara tentang lokasi tempat tinggal, tentunya kalian sudah mengenal tempat tinggal kalian. Nah, pertanyaannya adalah, bisakah kalian menggambar denah rumah kalian? Ya, coba nanti tugasnya adalah kalian menggambar denah rumah kalian. Denahnya, ya. Rumah kalian mulai dari pintu masuk, kemudian ruang tamunya di mana, kamarnya di mana, ruang makannya di mana, kamar mandinya di mana, ya, halamannya di mana, kemudian ya, kalian gambarkan di buku kalian, ya. Jadi coba kalian ingat-ingat, renungkan sejenak, rumah saya kayak apa ya? Nah, coba kalian gambar. Rumah saya gambarnya itu kayak gini nih, denahnya, ya. Silahkan kalian coba gambar rumah kalian, tetapi yang digambar bukan rumahnya ya. Diperhatikan ya, yang digambar bukan rumahnya, tapi apa yang digambar? Denahnya. Denah, ya, denahnya. Ya, ruangan-ruangannya. Silahkan kalian gambar menggunakan gambar-gambar bangun ya. Kan kalian belajar matematika tuh, ya. Di sana kita berliterasi dan bernumerasi, menggambar bangun ruang. Mungkin kamar kalian bentuknya segitiga, atau kamar kalian bentuknya bulat, apa kamar kalian bentuknya bujur sangkar ya. Siapa tahu rumah kalian ada yang unik gitu ya. Di atas rumahnya ada guritanya gitu kan, tempat mengisi air seperti di Bandung. Ya, silakan kalian bisa mencoba menggambar denah rumah kalian. Ya, silakan difokus ya. Kalau belajar yang fokus supaya kalian bisa mendapatkan apa yang disampaikan oleh Pak Adi. Kalau kalian main-main sendiri dan tidak mencatat, maka sayang sekali ya. Pokoknya Pak Adi akan tetap lanjutkan ya, dan tetap akan bercerita dan tetap akan menyampaikan apa yang bisa Pak Adi sampaikan dan jelaskan kepada kalian melalui mode daring ini ya. Oke. Nah, bicara tentang lokasi dan tempat tinggal, kalian kan juga punya PR untuk membuat kata-kata bijak, kata-kata mutiara setiap hari pada saat pembelajaran IPS. Nah, quote of the day pada materi kita kali ini, yaitu materi yang keempat, ya, yang bisa Pak Adi sampaikan pada tanggal 22 Agustus, ya, pukul 8.41. Quote-nya begini, rumah adalah tempat awal cinta, harapan dan impian, ya, ditulis oleh anonim. Rumah adalah tempat awal cinta, harapan dan impian, ya. Ini adalah quote of the day hari ini. Bagaimana dengan quote of the day kalian? Ya, silakan nanti kalian dapat menuliskan di catatan kalian punya quote of the day apa pada hari ini. Lanjut, kita akan bicara apa ya? Kira-kira pada kali ini, pada tema hari ini,
Pak Adi itu sebenarnya mau menyampaikan apa sih? Pak Adi mau ngomong apa sih sebenarnya, ya? Nah, lihat ya. Permainannya tadi adalah menggambar rumah kalian ya. Nah, ini. Ini kita sudah masuk kepada topik yang kedua. Temanya kan keberadaan diri nih. Topiknya topik yang kedua. Apa topiknya? Yaitu lokasi suatu wilayah di permukaan bumi. Ya. Loh, ini udah Pak digambarkan nih alur perjalanan belajar kita. Kita di tema ini dan di topik ini. Nanti kita di tema ini dan di topik ini dan subtopik-subtopiknya ya. Kita lanjutkan. Kenapa penting belajar lokasi ya supaya kalian tahu dan tidak tersesat. Sekarang kalian mah tinggal di Pulau Untung Jawa, gampang ya. Coba kalian ditaruh di daerah Bogor, tidak ada handphone, tidak ada saudara, tidak ada keluarga, ya. Kita taruh di salah satu tempat di Bogor. Jangan-jangan kalian nggak bisa pulang, ya. Jangan-jangan kalian nggak bisa pulang. Itulah arti pentingnya kenapa kita perlu belajar lokasi adalah agar kita punya berbagai hal positif untuk kita tahu kemana tujuan kita, dari mana tujuan kita, dan asal tujuan kita dan mau kemana kita tentunya akan dapat ya kita terarah ya. Kita mau kemana itu bisa kita tahu, kita di mana kita bisa tahu ya. Jangan sampai nanti suatu saat kalian diculik orang gitu nggak tahu tempatnya ya, padahal kalian bisa melarikan diri. Udah kayak film Sherina ya, Sherina. Nah, perhatikan gambar ini. Ini gambar apa ya? Ini gambar bumi. Ya. Dilihat dari atas. Ini ada di atas bumi. Ya, difoto melalui satelit. Jadi kalau kita foto dari atas, gambar bumi itu nggak kelihatan kayak gambarnya kalian. Ya, tidak kelihatan seperti apa? Foto rumah-rumah gitu nggak kelihatan ya, jauh di atas angkasa sana, dari ruang angkasa yang kelihatan hanya seperti bola bulat yang di dalamnya ada berbagai kehidupan itu ya. Bumi berputar pada porosnya ya, dan kita bisa melihat ya melalui satelit, melalui pesawat ruang angkasa, kita bisa melihat bumi ya. Ya sebenarnya sih bisa memotret rumah kalian dari atas juga bisa, tergantung bagaimana kapasitas dari kemampuan satelitnya untuk memotret permukaan bumi. Nah, kemudian kalau kita lihat dari, kalau kalian ngambil bola dunia, bola globe, sayangnya tidak ada ya bola globe ya di kelas. Nah, kalau kalian nggak apa-apa tapi nggak masalah. Kalau kalian mengambil bola global, ya bola dunia, pertanyaannya adalah di manakah kamu? Ya, kalau kita lihat dari foto ini, dilihat dari atas, di manakah kamu? Karena kalau kita ngelihat di atlas, gambarnya kan pulau-pulau ya. Nah, di manakah kamu? Mungkinkah, pertanyaan berikutnya adalah, mungkinkah kamu ada tanpanya? Jadi mungkin tidak kalian ada kalau tidak ada bumi? Bisa nggak kalian hidup kalau tidak ada bumi? Bisa tidak kalian tidur kalau tidak punya rumah? Bisa Pak, di pinggir jalan. Oke. Bisa nggak kalian tidur kalau kamu tidak punya pinggiran jalan? Bisa Pak, di kolong jembatan. Ya, bisa tidak kamu tidur kalau seandainya tidak ada kolong jembatan? Nah, ini kita bicara ruang ya. Kita bicara ruang. Jadi kalau kita bicara bumi, ini adalah ruang kehidupan kita. Ya, walaupun ruang itu punya tahapan-tahapan, ya, punya tingkatan-tingkatan. Ada ruangan kamar, ya, mulai dari yang kecil. Yuk, kita coba. Ruangan dari ruang terkecil ada apa saja? Kamar. Gedein dikit, rumah. Gedein dikit lagi, ya. Misalnya setelah rumah apa? Desa, ya. Besarin lagi kota, besarin lagi kabupaten, besarkan lagi provinsi, provinsi besarkan lagi negara,
negara besarkan lagi, dunia besarkan lagi, ya kan? Oh, planet ya, planet bumi. Kemudian besarkan lagi, oh, tata surya ya, galaksi. Jadi kita membutuhkan apa kesimpulannya? Kita butuh yang namanya ruang. Tanpa adanya ruang tidak ada kehidupan, ya. Nah, gambar yang kedua kalian lihat. Ini juga disebut dengan ruang. Ya. Disebut dengan ruang. Ruang apa? Ruang kelas misalnya. Well, kalian kalau misalnya enggak punya ruangan, ya, kalau kalian enggak punya ruangan, sekarang gimana kalian mau belajar? Kalau kalian tidak punya ruang sekolah, bagaimana kalian bersekolah? Kalau kalian tidak punya ruang kelas, bagaimana caranya belajar sesuai dengan kelasnya, misalnya kelas 7B, 7A, 8A, 8B gitu ya. Kalau misalnya tidak punya ruang kantor, gurunya mau di mana? Jadi kehidupan ini ternyata membutuhkan ruang. Nah, itulah kenapa kita belajar tentang lokasi pada hari ini, ya. Nah, bicara ruang, ini kita bisa melihat ya gambarnya ya. Gambar denah-denah ini nih kita bisa lihat nih gambar denahnya ya. Oh, ternyata di sini ada pusat perkotaan. Oh, ternyata di sini ada bandaranya nih. Oh, kemudian di sini ada rumah sakitnya ya. Ini semuanya adalah ruang. Orang sakit butuh ruang, ya kan? Ruang kamar apa? Ruang rumah sakit untuk menyembuhkan sakitnya. Orang mau berwisata berarti butuh ruang untuk berwisata ya. Nah, tugas kalian silahkan pada hari ini kalian mencoba untuk bahwa kehidupan itu ternyata membutuhkan ruang ya. Ruang adalah sebuah tempat di mana manusia beraktivitas di dalam kehidupannya, Pak. Ya, pertanyaannya adalah apakah ruang adalah tempat tinggal atau tempat makhluk hidup beraktivitas ya di dalam kehidupannya, terutama ya makhluk hidup itu bisa diantaranya adalah manusia ya. Oke, walaupun ada makhluk hidup yang artinya bukan manusia ya, maksudnya binatang, hewan dan sebagainya ya. Artinya semuanya memerlukan ruang ya. Oke, silahkan kita pemanasan dulu karena memang waktunya habis ya, sudah jam 9. Pak Adi ketemu sama kalian itu pada hari ini waktunya memang singkat. Jadi kita sudah masuk ke materi yang berikutnya ya. Jadi sudah tidak bicara tentang keberadaan diri lagi. Kalau tugas kalian misalnya sudah selesai, ya, asesmen kalian sudah selesai, ya silakan kalian bisa mengumpulkan melalui Pak Fadel ya. Nanti Pak Fadel bisa bantu juga kok memberikan nilai kepada kalian ya. Memberikan nilai kepada kalian mana-mana yang sudah mengerjakan, mana-mana yang tidak mengerjakan gitu ya. Bisa kok mengingatkan lagi ini tugasnya loh gitu kan. Nah, jadi cukup jelas ya bahwa tugasnya tadi tuliskan di kolom chat, nanti Pak Fadil akan berikan. Tugas 1 yaitu mengenal ruang tempat tinggalku. Nah, ya. Kalian diminta 1 menggambar. Tugasnya menggambar ya. Menggambar denah rumah. Wah, siapa tahu nanti jadi arsitek. Yang kedua menggambar denah sekolah. Udah 2 dulu aja lah ya. Gambar rumah dan denah sekolah dulu. Ya, karena ini nanti panjang ceritanya. Ya, dari lokasi tempat tinggalku nanti ceritanya panjang. Kalian akan melihat menggunakan Google Map, kalian akan melihat menggunakan Google Essential gitu ya, dan kalian akan belajar menggunakan peta ya, peta map. Dari sekolah ke rumah saya itu berapa kilo, itu bisa diukur gitu ya, pakai OAC ya. Nanti kita akan gunakan aplikasi-aplikasi untuk mencoba. Kalian bisa coba. Ya, tugasnya nanti mengukur jarak dari rumah ke sekolah. Ya, dari rumah kalian ke sekolah berapa kilo nanti ya. Ya, sekarang kalian tugasnya gambar denah rumah dulu, menggambar denah sekolah dulu. Kenapa sebenarnya di pembelajaran IPS boleh bawa handphone? Ya karena banyak hal-hal yang bersifat digital. Tapi karena mungkin kalau menggunakan handphone kalian di situ tidak terpandu dengan baik, ya akhirnya kalian masih belum boleh untuk membawa handphone ya. Kalau Pak Adi ada sih pasti boleh bawa handphone ya, nggak ada masalah itu.
ya. Karena Pak Fadel kalau sendirian kan nungguin kalian juga kasihan juga ya, gitu kan. Ya. Jadi itu tugasnya. Silahkan kalian boleh kerjakan dari sekarang ya. Masih ada waktu 8 menit. Kalian bisa menggambar denah sekolah. Kalian bisa menggambar denah rumah. Dikasih nama-namanya. Gitu ya. Oke. Kalau gitu Pak Adi akan tutup kegiatan pembelajaran kita untuk kelas 7 pada pagi hari ini. Dan silahkan kalian nanti lanjutkan lagi ya dengan tugas-tugas yang ada ya. Kira-kira demikian terlebih dahulu. Apakah ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan boleh kalian angkat tangan atau minta tolong kepada Pak Fadel dituliskan di kolom chat untuk pertanyaan-pertanyaan. Silakan. Pertanyaan tidak sebelum kita tutup? Tidak ada pertanyaan? Yakin? Adakah pertanyaan? Nah, ketika kalian ditanya apakah ada pertanyaan, kalian bingung nggak bahwa ternyata kehidupan itu membutuhkan ruang. Ruang itu apa? Ruang adalah tempat di mana kita tinggal, di mana kita beraktivitas, ya, untuk segala hal kehidupan. Aktivitas apapun pasti butuh ruang, ya. Oke, kalian tugasnya menggambar denah rumah dan menggambar denah sekolah, kasih nama. Jangan lupa diberikan keterangan kegunaan ruangan tersebut apa, gitu ya. Oh, ada ruang OSIS, gunanya untuk apa? Oh, ada ruang guru, gunanya untuk apa? Di rumah misalnya ada kamar, gunanya untuk apa, ya? Kalian tuliskan. Silahkan. Ada pertanyaan tidak? Silahkan kalau ada pertanyaan lo ya. Pak Adi tunggu nih, Pak Adi berikan waktu 1 menit ya untuk kalian kalau mau bertanya. Ada pertanyaan tidak? Kalau tidak ada pertanyaan, maka Pak Adi akan tutup nih kegiatan kita. Tadi kita di awal pertemuan kita menyanyikan lagu ya, Desaku Yang Kucinta. Nah, untuk itu sekarang pun juga akan Pak Adi tutup dengan lagu yang sama ya, Desaku Yang Kucinta ya, sama ya. Kita sama-sama nyanyikan lagi. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya terkait dengan tugas pada hari ini. Yuk kita sama-sama nyanyikan. Desaku yang kucinta, hujan hatiku, tempat ayah dan bunda
Baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi di minggu mendatang. Silakan dikerjakan tugasnya untuk menggambar denah sekolah dan denah rumah serta diberikan keterangan-keterangannya dan fungsinya apa. Jangan lupa catatan hari ini sudah diberikan ya, pengertian tentang ruang. Rajin-rajin dengarkan telinganya dan kira-kira apa yang penting dicatat ya. Dunia sudah berubah, cara belajar kalian sudah berubah. Coba belajarlah untuk menangkap apa yang disampaikan oleh orang lain di layar kalian. Oke ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam hebat buat kalian semua. Alhamdulillahirabbil alamin.